Dulu mau nyombong sama si Roy ya. Jadi gue mau nyombong, gue trading, profit sampai puluhan juta. Gue tunjukin ke dia, lihat nih gue trading ya. Terjadi apa? Gue bukan profit guys, malah gue loss di depan mata dia dan gue malu banget. Yo guys, what's up? Balik lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kusuma. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sangat menarik menurut gue pribadi. Kita akan membahas tentang bukan trading, tetapi ini ada kaitannya dengan trading maupun bisnis. Dan apapun yang kalian kerjakan selalu ada kaitannya dengan ini. Bahkan dalam hubungan kalian dengan pacar, dengan orang tua, di kehidupan sehari-hari, kita akan sangat tidak asing dengan hal yang akan gue bahas ini. Tebak kita mau bahas apa? Ikan chickens? Bukan. Ini berkaitan dengan 7 Deadly Sins atau 7 dosa kematian. Jadi ini bukan anime ya guys. Gue tahu ada anime judulnya 7 Deadly Sins, tapi bukan ya. Kebetulan cewek gue wibu juga ya, jadi gue lumayan tahu soal anime-anime. Jadi kali ini kita akan bahas tentang 7 dosa kematian. Apa hubungannya dengan trading dan investasi bang? Lo kok ngebahas dosa di sini? Ini bukan mau jadi ustadz ya, ataupun walaupun gue pernah foto mau jadi ustadz di situ ya. Tapi ini bukan tentang itu. Ini bukan membahas soal agama, politik, ataupun apapun. Bukan gue sok-sokan mau ngejudge lu orang berdosa atau gimana. Enggak. Tapi di video kali ini, gue akan membahas tentang 7 Deadly Sins dan pengaruhnya terhadap psikologi trading maupun investasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak, kita sangat dekat dengan 7 dosa ini. Jadi kalau misalnya kalian searching tentang 7 Deadly Sins, jadi dosa-dosa yang ada di seluruh dunia ini itu berakar dari si 7 Deadly Sins ini. Jadi intinya semua dosa itu membunuh lah, berzina lah, apapun itu akarnya ya dari 7 Deadly Sins. Di 7 Deadly Sins ini mungkin kalian berpikir dosa yang paling mengerikan apa ya? Membunuh mungkin, atau memfitnah, memperkosa, atau mencuri, merampok, atau mutilasi orang. Tapi kalian salah guys, di 7 Deadly Sins nggak ada membunuh. Artinya membunuh itu bukan akarnya gitu, bukan menjadi 7 dosa kematian yang utama. Jadi kita akan membahas satu persatu, kita akan kulik apa hubungannya 7 Deadly Sins dalam investasi maupun trading dan juga bisnis kita. Yang pertama di dalam 7 Deadly Sins itu ada kesombongan atau pride. Jadi dilambangkan dari 7 Deadly Sins ini, masing-masing ada lambangnya dan beda-beda setannya guys. Jadi ada 7 dia penguasa dari dosa-dosa ini. Kesombongan atau pride itu bisa membuahkan dosa-dosa yang lain. Akibat kita sombong, kita jadi merendahkan orang lain. Kita jadi menghina orang lain. Dan bahkan kita bisa berbuat jahat terhadap orang lain. Karena kita pride, kita sombong, kita membanggakan sesuatu. Ya pride ini kadang ada positifnya juga ya. Kalau Chandra Leo ngomong, gak apa-apa jelek, yang penting sombong. Kita harus sombongkan karya kita, kita harus sombongkan bakat kita harus sombongkan achievement dan pencapaian kita. Ada benarnya, tapi kalau sombongnya udah menjurus ke arah negatif, dalam artian merugikan banyak orang, berarti udah salah sombongnya guys. Tapi kalau kayak Indra Kens sombongnya untuk menghibur, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian lihat TikTok gua, kalian pasti berpikir, ah lu aja sombong bang, gak usah banyak ngomong dah lu. Ya gua sombong, tapi sombongnya gua punya tujuan guys. Tujuannya itu sebenarnya dari diri gua sendiri, tujuannya baik. Untuk memotivasi kalian dan untuk entertain kalian. Jadi ketika kalian lihat gua sombong, kalian tuh kesel. Kalau udah kesel, kalian akan cari tahu kenapa sih Indra Kens bisa seperti ini. Akhirnya kalian ketemu foto-foto jelek gue dan kalian akan sadar bahwasannya gue bukan orang yang punya privilege. Gue ini dulu susah, dulu semuanya susah, tapi gue nggak nyerah. Sekarang gue bisa seperti ini, ya wajar gue sombong. Sombong gue punya tujuan. Jadi 7 Deadly Sins yang pertama adalah kesombongan. Karena orang sombong itu ya bisa bikin dia jadi hancur guys. Dan gue punya satu cerita lucu. Gue dulu mau nyombong sama si Roy ya. Jadi gue mau nyombong, gue trading, profit sampai puluhan juta. Gue tunjukin ke dia, lihat nih gue trading ya. Terjadi apa? Gue bukan profit guys, malah gue loss di depan mata dia dan gue malu banget. Karena pengen sombong ya, pengen nunjukin hasil trading, yang ada malah gue loss. Jadi sombong itu bisa membawa malapetaka. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sombong. Tapi sombong yang di sini adalah sombong, tapi kita nggak sadar kita sombong. Kalau lu sombong hanya untuk sekedar konten, gue sih fine-fine aja. Tapi kalau lu sombong dan lu nggak sadar lu sombong, disitulah kesombongan itu akan membuat lu hancur di dalam bisnis ataupun apapun itu. Orang yang sombong biasanya merasa dia tidak butuh orang lain, dia bisa sukses sendiri, dia tidak butuh siapa-siapa. Biasanya orang-orang seperti itu, udah bahaya guys, karirnya akan hancur sebentar lagi. Jadi ingat, yang pertama, jaga kesombongan lu. Kalau lu sombong ya, setidaknya lu sadar lu lagi sombong. Kalau lu nggak sadar lu sombong, tapi orang sekitar lu ngomongin lu sombong, itu yang bahaya. Ingat ya, jangan sampai ini menghancurkan kalian. Dan 7 Deadly Sins yang kedua adalah
greed atau ketamakan. Gak asing ya? Ini sering gua ngomongin di setiap kesempatan, di YouTube, di Instagram, dimanapun. Gue selalu bilang, jangan tamak, jangan tamak, jangan tamak, jangan greedy. Apalagi member khusus trading, tiap hari gue omelin, jangan pernah kita tamak. Jadi ini berhubungan dengan, balik lagi, 7 dosa kematian ini berkaitan satu sama lain. Dan percaya atau tidak, bisnis-bisnis yang ada unsur 7 deadly sins ini, bisa jadi bisnisnya rame guys. Kenapa? Kita lihat ya, orang yang punya bisnis apa nih? Judi, let's say ya, kasino. Orang-orang di sana punya rasa sombong ya, pengen nunjukin gue punya banyak duit, pengen pamer. Jadi ada mengandung 7 unsur 7 deadly sins ini. Dan balik lagi yang kedua tadi adalah greed atau ketamakan. Siapa yang nggak pengen uang banyak? Siapa yang nggak pengen kaya cepat? Gua pengen, lu orang juga pengen, semua orang pengen. Siapa yang nggak pengen kaya? Jadi ketamakan itu benar-benar berbahaya sekali. Apalagi dalam dunia investasi atau trading. Biasanya kalau kita udah dapat profit, kalau kita merasa tidak cukup, kita pasti pengen lebih, dan lebih lagi. Disitulah ketamakan itu akan menghancurkan kalian. Yang tadinya sudah profit, gara-gara tamak, tidak take profit. Lanjut lagi trading, dan akhirnya apa yang terjadi? Kehilangan modal, dan akhirnya loss dan rugi. Bukannya untung, malah buntung. Jadi hati-hati dengan ketamatan dan greedy kalian. Walaupun ini dimiliki semua orang ya, karena dia tamak, apa yang terjadi? Dia bisa korupsi, dia bisa mencelakakan orang lain, dia bahkan bisa mencelakakan teman terdekatnya, mengkhianati orang lain. Jadi akibat dari ketamakan ini sangat banyak sekali efek-efek sampingnya guys, termasuk dosa-dosa yang lain bisa muncul. Kenapa orang bisa korupsi? Kenapa orang bisa mencuri? Karena dia tamak, dia pengen dapat duit yang banyak. Jadi hati-hati dengan ketamakan. 7 deadly sins yang ketiga adalah iri hati atau envy. Ngelihat orang lain sukses, gak senang. Ngelihat temannya lebih kaya dari dia, benci. Ngelihat orang lain lebih sukses dari kamu, kamu tidak terima. Itulah envy atau iri hati. Jadi ketika kamu punya teman, temannya sukses, ya kita harus ikut senang dengan kesuksesan orang tersebut. Apalagi teman terdekat ya. Nah, jika kita udah punya rasa iri dengan orang lain, disitulah itu akan menghancurkan kita. Dulu, sebelum gue seperti sekarang, gue punya rasa iri guys terhadap orang. Bahkan gue pernah iri nih sama orang-orang yang terkenal. Contoh kayak, dia masuk Indonesian Idol ya, dia audisi. Suaranya menurut gue biasa aja, tapi kok dia bisa menang ya? Gue iri guys, karena gue nggak masuk, karena gue nggak keterima. Gue audisi dan gue gagal. Gue ngeliat orang lain, kayaknya gue lebih kerja keras dari dia. Kenapa dia yang sukses, gue enggak? Gue iri, gue dengki, dan akhirnya itu menghancurkan gue dan gue nggak akan pernah bisa berhasil. Bisnis gue gitu-gitu aja, karir gue stuck di situ-situ aja. Jadi ketika orang punya iri hati, dia tidak akan bisa berkembang. Dan perhatikan juga, kalian yang di dunia trading ya, teman kalian trading, teman kalian profit, kalian iri, pengen kayak dia. Kalau misalnya iri itu berbuah motivasi itu nggak apa-apa. Kalau iri itu dalam artian kalian iri pengen seperti dia dan berbuah positif, itu sah-sah aja. Tapi irinya, kalau sampai bikin kalian benci, mendatangkan energi negatif, jatuhnya apa? Kalian pengen seperti dia, menghalalkan segala macam cara supaya bisa sukses, ya itu bakal bahaya guys. Jadi yang ketiga adalah envy atau iri hati. Makanya ketika kita lihat orang punya mobil, orang beli rumah mewah, orang profit, kita iri, di situ harus hati-hati. Karena ketika irinya tidak dikontrol, itu bisa berbuah negatif. Dan yang ketiga, tadi iri hati, yang keempat adalah kemarahan atau wrath. Jadi kemarahan ini juga sangat berkaitan dengan dunia trading. Berapa banyak dari kalian yang akhirnya karena emosinya tidak terkontrol, kalian marah karena loss, yang membuat kalian lossnya makin parah. Ada satu cerita unik ya, ketika ada orang loss, dia loss itu gara-gara hal yang konyol, salah pencet. Nolnya kelebihan 1, akhirnya lossnya gede. Dia tidak terima, dia emosi, dia marah. Yang terjadi adalah karena dia marah, dia pengen trading terus untuk membalikan lossnya. Ada yang pernah ngomong seperti ini, jangan pernah mengambil keputusan dengan emosi. Jangan pernah membuat janji ketika lagi senang. Jangan pernah membuat janji ketika lagi marah. Jangan pernah membuat janji ketika lagi sedih. Apapun itu, jangan pernah mengambil keputusan ketika dalam kondisi yang tidak stabil. Mau itu marah, sedih, maupun senang. Banyak orang yang terlalu senang ya, membuat janji, akhirnya dia lupa janjinya itu ketinggian dan dia tidak bisa tepati. Berapa banyak orang yang melakukan hal itu dan akhirnya tidak terkontrol semuanya. Ingat, dalam keputusan apapun, kalau kita sedang marah ataupun emosional, jangan pernah mau mengambil keputusan. Apapun itu, mending didiamin aja. Mau sedih, mau senang, mau susah, mau marah. Kalau lagi emosi, jangan pernah ambil keputusan. Ini berkaitan dengan trading. Dalam trading, pengambilan keputusan sangat penting. Ingat, trading itu 10% buy, 10% sell, 80% waiting. Jadi kalau lagi marah, kalian nggak akan bisa nunggu gitu. Kalian pengen nge-buy, pengen nge-sell. Dan akhirnya, keputusannya salah. Dan 7 deadly sins yang kelima adalah hawa nafsu. Lust ya. Jadi ini berkaitan dengan hawa nafsu yang lebih ke arah seksualitas ya. Kalau tadi kita ngomongin ketamakan itu lebih ke arah uang.
Nah, berapa banyak orang yang akhirnya rumah tangganya hancur hanya karena orang ketiga, hanya karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya ya. Sebagai laki-laki itu hal yang wajar. Kadang-kadang kita ngelihat mungkin foto, video, foto-foto seksi segala macam. Walaupun kita sudah punya pasangan, kadang kita masih bisa gitu ya. Bisa biasalah namanya cowok ya. Tetapi itu harus dikontrol. Ketika hawa nafsu kita, terutama di hal seksual, tidak bisa kita kontrol, itu akan kacau guys. Berapa banyak orang yang punya banyak duit, tapi rumah tangganya hancur, cerai dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya jadi broken home dan rusak semuanya. Berapa banyak orang yang akhirnya menghancurkan karir bisnis dia hanya karena tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Jadi itu penting banget ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu kita, hati-hati guys, hancur. Apalagi kita tahu ya, laki-laki itu harta tata wanita gitu ya. Kalau misalnya wanita ini tak terkontrol, hancur. Karena percaya atau tidak, penentu kesuksesan kita adalah dengan siapa kita berhubungan. Kalau misalnya kita punya pasangan yang baik, yang bisa support kita, yang bisa mendukung kita, pasti karir kita juga akan lebih cemerlang guys. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu, pengen main cewek terus, gak serius, pengen ya di ghosting terus gitu ya, hanya untuk ditidurin segala macam ya, lu akan hancur ke depannya. Nafsu itu harus dikontrol. Jadi nafsu itu memang ada manfaatnya gitu. Kita kalau tidak nafsu mungkin kita tidak lahir ya. Kalau misalnya ayah ibu kita tidak pernah melakukan itu ya kita nggak ada gitu. Jadi hawa nafsu ya tahulah penempatannya kapan harus digunakan, istilahnya seperti itu ya. Jadi harus dikontrol. Dan yang keenam adalah kerakusan. Kerakusan di sini lebih ke arah makanan sebenarnya. Tamak dengan rakus itu kurang lebih agak sama. Tetapi rakus di sini adalah pengen makan terus gitu. Semuanya dimakan, teman sendiri pun juga dimakan ya. Jadi itu bahaya. Pernah dengar kan teman makan teman ya, seperti apa ya? Jadi jangan sampai kita rakus. Cukup. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan, makanlah sebelum kamu lapar, berhentilah sebelum kamu kenyang. Harus tahu kapan kita berhenti, harus tahu kapan kita harus lanjut. Ini berkaitan erat dengan psikologi trading dan juga money management. Ada yang namanya target profit, ada yang namanya batasan loss. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti ketika kita sudah profit terlalu banyak, dan kapan kita harus cut loss ketika kita sudah mengalami yang namanya kerugian. Sehingga loss kita tidak semakin banyak. Dan the next, yang terakhir adalah sloth atau kemalasan. Gua nggak nyangka guys, malas juga dosa guys. Ada orang malas gak mau kerja tapi pengen kaya, yang dia lakuin apa? Babi ngepet. Yang dia lakuin apa? Mencuri. Karena itu gampang gitu dapat duitnya. Yang dia lakuin apa? Akan melakukan hal-hal yang gelap gitu. Jadi bisnis-bisnis yang mengandung 7 deadly sin ini, unsur-unsur ini, biasanya cenderung berhasil atau sukses. Percaya atau tidak, dalam dunia trading 7 deadly sins ini ada guys. Kemalasan ada, orang pengen di rumah aja dapat duit kan, nggak mau kerja, nggak mau capek, ya bermodalkan laptop, trading pengen dapat duit. Dia males gitu buat kerja, tapi dia mau kaya. Yang dia cari apa? Akhirnya trading. Dan baik lagi itu bukan salah ya, memang trading juga termasuk kerja, karena kita kan menganalisa, kita menggunakan otak kita. Tetapi kalau tradingnya itu jatuhnya lebih ke malas karena lu nggak mau kerja, lu pengen enaknya saja, ya itu bahaya. Jadi apapun dalam dunia ini tetap mengandung 7 deadly sin yang tadi udah kita paparkan guys. Jadi kalian udah tahu sekarang, dan kalian harus sadar ketika kalian sudah melakukan salah satu dari 7 deadly sins ini dan kalian tidak terkontrol, hancur guys. Tradingnya bakal hancur, investasinya hancur, bisnis pun hancur, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan pacar, sahabat, itu akan hancur. Jadi ketahuilah 7 deadly sins ini dan berusaha untuk kontrol. Kita manusia, tidak munafik, kita melakukan dosa. Kita pasti nafsuan, kita pasti tamak, pasti rakus, pasti kita juga kadang-kadang males. Tetapi 7 deadly sins ini sangat dekat dengan kita. Bukan berarti kita berusaha menghindari dan kita tidak lakukan. Munafik guys. Saya sendiri ya kadang-kadang masih nafsu, kadang-kadang masih rakus, kadang-kadang males. Ya namanya manusia. Semua orang melakukan 7 deadly sins ini. Tapi kita harus tahu, ketika 7 deadly sins ini sudah kita lakukan, jangan sampai dia berbuah dan berakar-akar, akhirnya menimbulkan dosa-dosa yang lebih berat lagi dan menghancurkan semua bisnis dan juga trading investasi kalian. Itu yang paling penting. Jadi sekarang dari video ini kalian sudah belajar tentang 7 deadly sins, dan kita harus lebih aware dan lebih hati-hati lagi terhadap 7 dosa kematian tersebut. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan ingat sekali lagi, psikologi merupakan salah satu faktor terpenting penentu kesuksesan Anda di bidang apapun. Di investasi, di trading, di bisnis, ataupun apapun yang kalian kerjakan, pasti berhubungan dengan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan berhubungan dengan 7 deadly sins tadi, dan berhubungan dengan kondisi psikologi kita. Jadi sekali lagi buat kalian trading, jangan trading dalam kondisi yang lagi emosi, jangan trading dalam kondisi yang lagi galau, jangan trading ketika dalam kondisi yang tidak baik. Tradinglah ketika fisik lagi sehat, ketika mental lagi sehat. Jadi kalian bisa profit konsisten. Buat kalian yang pengen belajar trading, langsung aja bisa kunjungi website kita di kursustrading.com, bisa gabung di grup kita untuk ikutan trading bareng gratis, bisa join dan belajar juga tentang kripto maupun saham. Semua link ada di bawah ini. Hati-hati terhadap segala tindak penipuan yang mengatasnamakan intracans. Kita tidak pernah open titip dana, semuanya itu fake.
Dan yang asli cuma ada di deskripsi di bawah ini guys. So guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you buat 1 million subscriber. Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel ini akhirnya ya. Setelah 10 tahun bisa mencapai 1 juta subscriber. See you guys on the next video. Gue Indra Ken, jangan lupa follow Instagram gue untuk ikutan ikan sikes mendapatkan rezeki, dan jangan lupa berbagi rezeki juga. Buat yang trading, ingat jaga money management supaya profit konsisten. See you guys on the next video. Gue Indra Ken, salam profit.